Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Ramadhani, jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur pembentuk kalimat. Unsur pembentuk kalimat ini terdiri dari subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Masing-masing unsur ini mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing. Di dalam sebuah kalimat, minimal harus memiliki subjek dan predikat sehingga kalimat tersebut memiliki sebuah makna. Berikut saya akan jelaskan unsur-unsur tersebut. Unsur yang pertama adalah subjek. Subjek berfungsi sebagai penunjuk pelaku yang berperan atau yang terlibat dalam kalimat tersebut. Biasanya subjek yang ada di dalam kalimat berupa objek atau benda, seperti manusia, hewan, binatang, tumbuh-tumbuhan. Contohnya seperti aku, dia, saya, mereka, dan lain-lain. Unsur yang selanjutnya adalah predikat. Bersama dengan subjek, predikat adalah unsur yang paling penting di dalam sebuah kalimat. Tanpa adanya predikat, kata-kata tersebut bukanlah sebuah kalimat, melainkan sebuah frasa. Fungsi dari predikat ini adalah untuk menyatakan kegiatan yang dilakukan oleh subjek di dalam sebuah kalimat tersebut. Biasanya hal-hal ini seperti contohnya adalah makan, lari, minum, dan lain-lain. Unsur yang selanjutnya adalah objek. Objek ini berfungsi sebagai salah satu unsur yang menyatakan korban atau pihak yang dikenai oleh subjek melalui predikat. Objek juga bisa melakukan tindakan pada subjek yang diubah ke dalam kalimat yang pasif. Sama dengan subjek, objek juga dinyatakan dengan kata benda, baik benda yang konkret maupun yang abstrak. Contohnya seperti uang, tanaman, gagasan, dan lain-lain. Yang selanjutnya atau yang keempat adalah pelengkap. Pelengkap di sini bertugas untuk menambahkan fungsi dari unsur-unsur yang lainnya, seperti subjek dan objek. Fungsi dari unsur ini adalah menambahkan arti dan keterangan. Contohnya saja pelengkap pada objek, seperti saya membeli buku yang baru terbit di toko buku. Dan pelengkap pada subjek, yaitu gadis yang berambut pirang ini menemui aku di kelas pagi ini. Yang terakhir adalah keterangan. Keterangan dapat ditaruh di mana saja, bahkan dapat ditaruh setelah subjek, predikat, objek, dan pelengkap, bahkan bisa ditaruh di awal kalimat. Contoh keterangan waktunya seperti kemarin, besok, tahun depan, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah pola kalimat. Pola kalimat ini adalah unsur paling penting di dalam sebuah kalimat. Di dalam bahasa Indonesia ada beberapa pola kalimat. Saya akan menjelaskan beberapa pola kalimat. Pola kalimat yang pertama adalah SP. SP ini terdiri dari subjek dan predikat. Ini merupakan pola kalimat yang paling sederhana, namun memiliki sebuah arti atau makna. Contohnya seperti adik menangis. Adik di sini sebagai subjek dan menangis di sini sebagai predikat. Yang selanjutnya ada SPO. SPO di sini terdiri dari subjek, predikat, objek. Contohnya seperti ibu menanam pohon. Ibu di sini sebagai subjeknya, menanam sebagai predikat, dan pohon sebagai objek. Yang selanjutnya ada SPOK. SPOK ini terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contohnya seperti aku bertemu Budi di stasiun kereta api. Aku di sini sebagai subjek, bertemu sebagai predikat, Budi sebagai objek, dan stasiun kereta api sebagai keterangan. Selanjutnya ada SPK, merupakan pola kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, dan keterangan. Pola ini biasanya dapat dijumpai pada kalimat deklaratif, aktif intransitif, dan kalimat aktif intransitif. Contohnya seperti anak-anak bermain di lapangan. Anak-anak di sini sebagai subjek, bermain sebagai predikat, dan di lapangan sebagai keterangan. Kalimat efektif ini adalah kalimat yang mengungkapkan maksud penutur atau penulis sehingga para pembaca dapat mengetahui maksud atau tujuan dari penulis tersebut. Efek dalam hal ini adalah ukuran kalimat yang mampu menjembatani timbulnya pikiran yang sama antara penulis dengan pembaca. Kalimat efektif harus dapat mewakili pikiran penulis sehingga pembaca akan memahami maksud dari tulisan tersebut atau dari kalimat tersebut.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.